Berikutnya tentang al-fi'lu. Al-fi'lu artinya kata kerja. Pada video sebelumnya kita membahas tentang isim atau kata benda, maka berikutnya tentang kata kerja al-fi'lu. Apa itu fi'il? Ya, satu kata yang memiliki makna dan terikat dengan waktu. Kalau tadi kata benda, kata yang tidak terikat dengan waktu, ya seperti masjid, rumah, itu kan tidak ada kaitan dengan waktu. Ketika diucapkan itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Berbeda dengan kata kerja, kata yang memiliki makna dan dia terikat dengan waktu. Ya. Apa tanda dan contohnya? Tanda dan contohnya, misalkan pertama, tanda dari fiil itu bisa dimasuki huruf qad. Huruf itu yang dikatakan huruf dalam bahasa Arab itu bukan huruf hijaiyah, ya, bukan alif ba ta. Huruf itu bisa terdiri dari dua huruf, ya, misalkan qad, ilah, fi, ya, itu kan huruf, ya. Kembali ke masalah permasalahan. Jadi tanda-tanda dari fiil atau kata kerja itu bisa dimasuki qad. Contohnya apa? Qad aflaha, artinya sungguh. Ya, sungguh itu kan huruf, ya. Dalam bahasa Arab itu sungguh itu huruf. Dia belum menjadi kata dia. Qad aflaha. Dia menjadi huruf, ya. Ketika satu kata bisa dimasukin dengan huruf qad ini, ya, maka bisa dipastikan itu dia kata kerja. Ya, qad aflaha, sungguh beruntung. Beruntung itu kata kerja. Ya. Misalkan kita masukkan kata qad ke isim, misalkan qad masjidun, kan tidak cocok, sungguh masjid, ya. Atau qad kursiyun, sungguh kursi, kan tidak dia tidak bisa masuk, ya. Makanya jadi menjadi tanda-tanda yang isim fiil itu sangat spesifik. Huruf-huruf tanda-tanda yang isim tidak bisa masuk ke fiil, tanda-tanda fiil juga tidak bisa masuk ke isim. Misalkan tanwin ya dimasukkan ke fiil, aflahun tidak bisa, atau aflahan atau aflahin tidak bisa, karena memang aflaha itu adalah kata kerja fiil madhi lampau, qad aflaha. Nah, jadi tidak bisa huruf tanda-tanda isim tadi itu masuk ke kata benda, kata kerja, ya. Jadi yang pertama, tanda-tanda daripada fiil itu bisa dimasuki qad, ya. Contohnya qad aflaha. Kemudian yang kedua, bisa dimasuki huruf sin. Ya. Sin seperti apa? Seperti saya lamun. Ya'lamun, ya. Alima ya'lamu. Nah, jamaknya ya'lamuna. Nah, bisa di depannya itu saya lamun. Kalla saya lamun. Nah, saya lamun itu, ya, maaf, saya lamun itu kata kerja. Ya. Tidak bisa huruf sin ini, ya, masuk ke eh, kata benda, misalkan sa masjidun atau sa'al masjidu, tidak bisa. Jadi huruf sin hanya bisa masuk pada kata kerja. Saya alamun, saya dhahabu, artinya itu akan, ya, artinya akan. Saya alamun akan mengetahui, saya dhahabu akan pergi, saya qra'u akan membaca. Nah, jadi dia bisa masuk pada kata-kata yang, ya, sifatnya kata kerja saja. Bisa dimasuki huruf sin, artinya akan. Kemudian saufa ini juga sama dengan sin, artinya akan. Dan sin ini singkatan dari saufa, artinya akan juga. Saufa ta'lamun, misalkan dalam Al-Quran itu, ya, saufa ta'lamun. Nah, kemudian taknis as-sakinah. Maksudnya taknis as-sakinah itu adalah huruf ta sukun, tak mati, yang menunjukkan kepada domir perempuan, domir muannas. Nah, contohnya apa? Zahabat. Itu di situ ada huruf ta yang sukun, zahabat. Nah,
itu menunjukkan dia pada perempuan. Misalkan kalau laki-laki pergi itu zahaba. Tapi kalau menunjukkan kepada perempuan dia pergi, zahabat. Nah, begitu. Dalam bahasa Arab itu antara laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi ini tak taknis as-sakinah, ya, menunjukkan pada perempuan. Tak yang menunjukkan pada perempuan. Nah, itu tanda-tandanya ya. Ada qad, ada sin, ada sofa, ada tak taknis dan seterusnya. Nah, tanda-tanda ini, tanda-tanda yang ada pada fiil tidak masuk pada isim, yang tanda-tanda isim tidak masuk pada kata kepada fiil. Nah, itu tanda-tanda fiil. Nah, ketika kalian nanti akan menjumpai hal-hal seperti ini, maka bisa dimasuki. Artinya nanti ada kata-kata yang tidak memiliki tanda-tanda ini tapi dia bisa kata kerja ya. Jadi untuk mencari fiil isim itu jangan hanya melihat pada tanda-tandanya ini, tapi juga harus kenali maknanya. Misalkan ya'lamun ya artinya mengetahui, yaqra'u membaca. Intinya nanti ya ketika dia tidak bertanwin, tidak beral dan tidak ada di luar tanda-tanda isim ini, itu bisa dipastikan dia kata kerja. Nah, intinya untuk kalian menentukan apakah dia kata benda ataupun dia kata kerja itu jangan hanya mencari tanda-tanda ini. Ya, jangan hanya mencari yang ada tanda-tanda ini. Yang lebih penting itu adalah kalian mengetahui artinya. Nah, tanda-tanda ini hanya namanya tanda-tanda ya, bagian dari tanda-tanda dari sekian tanda. Nah, intinya itu tahu maknanya. Kalau sudah tahu maknanya, misalkan satu kata tidak ada tanda ini, tidak ada tanda ini, tapi maknanya misalkan langit. Ya, kalau langit ya berarti kata benda. Misalkan bumi ya bumi berarti kata benda. Misalkan dia minum ya berarti kata kerja. Minum ataupun tidur maka itu maknanya kata kerja. Jadi inti untuk kita mengidentifikasi itu isim ataupun fi'il, intinya itu mengenal, tahu artinya. Nah, kemudian huruf ya, huruf itu ya satu kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali jika bersambung dengan kata lain. Ya, tanda-tandanya ya tidak memiliki tanda khusus ya, contohnya ila, wa, inna dan seterusnya. Nah, baik, saya kira itu video sesi yang kedua ini. Nanti kita akan melihat dan menjelaskan ya, tentang mengidentifikasi isim ya, dari berbagai macam jenisnya. Ada jenisnya, maksudnya jenis kelaminnya, kemudian ada jumlahnya, perubahannya, kemudian takyin atau kejelasannya. Nanti ini kita akan jelaskan satu persatu ya. Karena setiap kalau dalam bahasa Arab itu kata itu pasti memiliki jenis ya. Jenis itu maksudnya jenis kelamin, apakah dia tergolong laki-laki ataupun tergolong perempuan. Nanti kita akan pelajari di sesi video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.